Apa kabarnya Esti? Luar biasa. Oke. Wah, adik-adik kayaknya udah pada semangat ya Kak? Iya Udah waktu ibadah. Tentu dong Kak pastinya. Adik-adik udah pada mandi belum nih? Udah pasti dong Kak, pasti udah pada siap semua. Oke, yuk yang udah siap buat ibadah yuk. Ikutin kakak berdoa. Lipat tangannya, ikutin aku berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih. kalau sebentar kami Kami mau mau ibadah ibadah Sabtu ceria. Sabtu ceria. Engkau yang sertai Engkau yang sertai ibadah kami kami dari awal, awal, pertengahan, pertengahan hingga akhirnya. hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Yuk adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Yuk adik-adik kita mau naikkan pujian Yesus kepadamu ya. Goyang tangan kita. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ingin Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Dari awal ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ingin Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Dari awal lagi adik-adik. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ingin Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, kayak Bima, kita boleh takut gak sih? Gak boleh dong Kak, karena Tuhan itu selalu berada di sisi kita. Wah, bener adik-adik. Yuk kita naikkan pujian, jangan takut. Ikutin gerakan aku dan kayak Bima ya. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Tuhan Yesus pastikan datang menolongku. Saya percaya, saya pasti ditolong. Kamu percaya, kamu pasti ditolong. Kalau kita percaya, kita pasti ditolong. Jangan kamu takut. Jangan takut, jangan takut, jangan kamu takut. Tuhan Yesus pastikan datang menolongku. Kalau saya percaya, saya pasti ditolong. Kalau kamu percaya,
kamu pasti ditolong. Kalau kita percaya, kita pasti ditolong. Jangan kamu takut. Jangan takut, jangan takut, jangan kamu takut. Tuhan Yesus pasti akan datang menolongmu. Saya percaya, saya pasti ditolong. Kamu percaya, kamu pasti ditolong. Kalau kita percaya, kita pasti ditolong. Jangan kamu takut. Jangan kamu takut. Jangan kamu takut. Wah, ternyata bener ya kayak Mima, kita tuh gak boleh takut. Iya dong Kak, tentunya. Soalnya Tuhan Yesus itu selalu berada di sisi kita. Bener Kak. Nah, kita juga pasti bakal ketemu Tuhan Yesus kan di surga. Iya dong Kak, dan nanti katanya kita bakalan diberi mahkota Kak. Wah, keren banget ya. Yuk kita naikkan pujian di surga nanti pakai baju putih. Nanti pakai baju putih atas kepala mahkotanya. Haleluya, puji Tuhan, kekal selama-lamanya. Di surga nanti pakai baju putih atas kepala mahkotanya. Haleluya, puji Tuhan, kekal selama-lamanya. Di surga nanti pakai baju putih atas kepala mahkotanya. Haleluya, puji Tuhan, kekal selama-lamanya. Nanti pakai baju putih atas kepala mahkotanya. Haleluya, puji Tuhan, selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan, selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan, selama-lamanya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Oke adik-adik, boleh dipersilakan duduk. Adik-adik, sekarang kita mau menyembah Tuhan ya. Kita mau mendengar firman Tuhan. Yuk kita pejamkan mata kita. Gak ada lagi yang ngobrol. Kita mau fokuskan hati kita kepada Tuhan ya adik-adik. Kita mau angkat pujian kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu
Engkau Bapakku, Bapa yang kekal. Yuk adik-adik, kita mulai belajar ya. Kasih yang sempurna telah terima darimu, Tuhan. Kebaikanmu hanya oleh kasih karuniamu. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kau yang berikan kami roh ketaatan, Kau yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Wah, senang ya memuji Tuhan dengan semangat hari ini. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita adik-adik. Di sini memang bertanya, apakah ada yang pernah merasa sedih ketika ditinggal sama papa mamanya? Pasti kita pernah merasa sedih ya adik-adik ya. Apalagi kalau kita ditinggal sama orang yang kita sayangi. Nah, adik-adik, di sini nih ada seorang bapak yang akan pergi jauh sekali menuju surga. Kita dengarkan ceritanya ya adik-adik ya. Nah, ada seorang bapak yang sudah berumur 120 tahun. Tapi dia masih sehat, masih kuat, bahkan matanya masih bisa melihat dengan jelas. Tapi nih, bapak ini namanya mau tahu nggak adik-adik?
Nah, namanya Bapak Musa. Betul sekali. Bapak Musa seorang yang lembut hatinya. Dan dia sangat mengasihi Tuhan. Sangat menyayangi Tuhan. Bahkan Bapak ini seorang yang taat kepada Tuhan. Suatu hari nih Tuhan berbicara kepada Bapak Musa. Bahwa dia disuruh naik ke Gunung Nebo. Dan di sana Musa akan meninggal. Wah, apa ya yang dikatakan Musa? Mau tahu nggak adik-adik? Langsung Musa mempersiapkan segala sesuatunya mau naik ke Gunung Nebo karena dia tahu dia akan meninggal di sana. Adik-adik mau tahu nggak? Kok Bapak Musa nggak takut ya dengan kematian? Tidak adik-adik, karena Bapak Musa mengenal Tuhannya dan Tuhan mengasihi Musa. Dan Musa tahu bahwa Tuhan akan menyiapkan tempat yang lebih baik di surga. Nah, adik-adik, kita mengingat yuk tentang Musa. Waktu itu Musa pernah marah kepada Tuhan dengan cara memukul bukit batu dengan tongkatnya. Nah, adik-adik, di situ Musa marah lalu memecahkan loh batu. Padahal tidak demikian yang disuruh Tuhan adik-adik. Tapi nih Tuhan Musa akhirnya menyadari bahwa dia salah. Dia minta ampun sama Tuhan. Akhirnya nih Tuhan yang baik itu mengampuni Bapak Musa. Nah, peristiwa yang kedua adik-adik. Pada saat itu waktu Musa membawa umat Israel keluar dari Mesir. Mereka dikejar oleh orang Mesir. Dan ketika mereka berlari nih, Musa dengan rakyatnya, di depan mereka ada laut seberau. Tahu nggak adik-adik? Tuhan yang hebat nih, Tuhan yang besar menunjukkan kuasanya kepada Musa. Sehingga laut itu bisa dibelah dan menjadi daratan. Wah, keren ya adik-adik Tuhan kita. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita yang hebat. Nah, adik-adik, sekarang Musa sudah menjadi tua dan siap-siap dia meninggalkan dunia ini. Mau kemana adik-adik? Tadi tuh dia mau meninggal. Dia mau ke surga. Mau berjumpa dengan Tuhannya. Adik-adik tahu nggak lagunya? Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Adik-adik, Bapak Musa tahu ketika dia akan meninggal, dia akan berjumpa dengan Tuhan yang dia kasihi. Dan Tuhan yang dia kasihi itu sudah menyediakan tempat yang paling baik, yaitu di surga. Wah, adik-adik, di surga itu keren loh. Jalanannya terbuat dari emas. Siapa di sini adik-adik yang mau ke surga? Wah, pasti kita mau ya adik-adik ya. Tapi nih adik-adik, semua kita memang akan meninggal. Papa, mama, kakak, adik, bahkan kita. Dan kita jangan takut pada kematian ya adik-adik ya. Karena ketika kita mati, kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan ingat ya, asalkan kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Memang sih adik-adik, mereka tuh yang di luar Tuhan, ketika mereka mati, mereka akan ke neraka. Tapi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus akan berjumpa dengan Tuhan di surga nanti. Oke adik-adik, jangan pernah takut pada kematian ya adik-adik ya. Di sini siapa yang percaya Tuhan Yesus? Oke lah, kita semua percaya kepada Tuhan Yesus sampai kelak Tuhan panggil kita. Amin. Yang percaya Tuhan Yesus, kita mau berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur kalau hari ini kami dengar cerita firman Tuhan tentang surga yang Tuhan janjikan, yang Tuhan akan berikan bagi kami yang setia ikut Tuhan. Tuhan tolong kami ya, supaya kami terus percaya kepada Tuhan Yesus sampai kami mati. Terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik,
sekarang kita mau ayat hafalan ya. Jangan lupa dihafalkan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Selamat menghafalkan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Shalom adik-adik. Kembali hari ini kita akan berkreativitas. Kita akan membuat love atau kasih. Bagaimana cara membuatnya? Tapi sebelumnya kita mau sebutkan dulu bahan-bahannya adik-adik ya. Ada kertas karton berwarna hitam. Kertas origami berwarna-warni. Ada spidol, pulpen, lem, dan gunting. Ayo kita membuatnya adik-adik ya. Kertas karton yang warna hitam ini kita gunting. Jadi seperti ini. Selanjutnya origami yang berwarna-warni ini kita gunting. Jadinya seperti ini. Sekarang kita akan membuat love yang besar. Caranya bagaimana? Kita sediakan origami yang besar ini. Lalu adik-adik boleh menggunakan pola ya. Atau kalau bisa langsung boleh. Kita akan jiplak. Jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan beri lem. Kita tempelkan di kertas karton yang lingkaran ini adik-adik. Nah, jadi seperti ini. Nah, adik-adik, ini love ini terambil dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Adik-adik nih origami yang kecil, love yang kecil-kecil ini kita akan tulis. Di situ adik-adik boleh tulis ya. Kasih itu sabar. Lalu ada banyak loh adik-adik kasih itu. Nanti adik-adik boleh tulis di love yang kecil-kecil ini. Setelah sudah kita tulis semuanya, lalu kita akan tempelkan di love yang besar itu. Kita tempelkan sampai selesai. Adik-adik boleh tulis ada 14 kasih ya atau 15 deh. Adik-adik boleh tulis seberapa saja, nggak perlu semua. Nah, setelah itu sudah semuanya kita tempel. Nah, jangan lupa ya adik-adik ya. Love-nya itu kita akan tulis kasih. Nah, kalau sudah jadi seperti ini adik-adik. Nah, kasih itu, ini kasih Tuhan. Nah, ini nih yang di sini hal-hal yang harus kita lakukan sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan. Kenapa harus ditulis? Ini supaya mengingatkan adik-adik. Terus lakukan kasih ya adik-adik ya. Selamat berkreativitas. Tuhan Yesus memberkati. Wah, firman Tuhan hari ini keren banget ya Kak. Iya dong pastinya Kak. Nah adik-adik, kita mau bawain pengumuman. Yang pertama, setiap hari Sabtu ada SC ya jam 4 sore di Ruko G7A. Nah adik-adik, kalau misalnya adik-adik gak bisa datang onsite nih, adik-adik juga bisa nonton secara online loh di YouTube GBI Kabar Baik. Lalu keesokan harinya kita juga ada Kids Community jam 9 pagi adik-adik. Di mana tuh Kak? Ada di Ruko G7A. Tapi di ruangan TKA-nya ya. Oke deh Kak. Oke, segitu aja pengumuman yang bisa kita sampaikan. Yuk kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami dari awal hingga akhir. Dan kami juga telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan.
kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.